pertama ada latar belakang. Moderasi beragama merupakan kunci penting dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa bukanlah penghalang melainkan kekayaan yang perlu dirawat melalui sikap adil, seimbang, dan saling menghargai. Penerapan moderasi beragama memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari individu, lembaga pendidikan, tokoh agama, pemerintah, hingga media. Dengan menciptakan ekosistem moderasi beragama yang kuat, bangsa Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan intoleransi dan konflik sosial, serta mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya adalah pengertian ekosistem moderasi beragama. Jadi, ekosistem moderasi beragama adalah suatu kondisi atau lingkungan sosial di mana keberagaman agama dan keyakinan dihargai, diterima, dan dirawat secara berkelanjutan guna menjaga kerukunan, toleransi, dan persatuan masyarakat. Dalam ekosistem ini, berbagai komponen seperti tokoh agama, masyarakat, lembaga keagamaan, dan media saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk menanamkan sikap moderat, menghindari ekstremisme, dan memperkuat nilai-nilai damai dalam beragama. Ekosistem moderasi beragama secara umum merujuk pada suatu tatanan atau sistem yang mendukung tumbuh dan berkembangnya cara beragama yang moderat dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana, ekosistem moderasi beragama adalah lingkungan sosial yang mendukung umat beragama hidup berdampingan secara damai dengan saling menghargai perbedaan dan mengutamakan sikap seimbang, tidak ekstrim dalam menjalankan agama. Ekosistem moderasi beragama terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama, pemerintah dan kebijakan publik. Sebagai pelaku kebijakan, pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan regulasi, program, serta kebijakan publik yang mengarah pada nilai toleransi, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap ilmu. Selain itu, pemerintah telah meluncurkan program nasional moderasi beragama yang mencakup pelatihan para penyuluh agama, pengembangan wawasan kebangsaan bagi aparatur sipil negara, serta pembinaan lintas agama dan budaya. Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyebaran ujaran kebencian berbasis agama, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Dalam konteks moderasi beragama, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan pemahaman agama yang terbuka, inklusif, dan toleran. Mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, berperan sebagai sarana pembentuk karakter dan penanaman nilai kemanusiaan. Pendekatan ini bisa dilakukan lewat pendidikan yang mengenalkan keberagaman budaya, pengajaran nilai-nilai Pancasila, serta dialog antar agama yang membantu siswa belajar empati dan berpikir terbuka. Di pesantren, nilai moderasi dapat diperkuat melalui penanaman akhlak wasatiyah yang sejak dulu menjadi ciri Islam Nusantara. Perguruan tinggi juga punya peran besar dalam membangun pusat studi moderasi beragama, melakukan penelitian yang melibatkan berbagai bidang ilmu, dan memberi pelatihan agar mahasiswa memiliki kecerdasan spiritual, sosial, dan digital. Dengan begitu, lulusan lembaga pendidikan tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan dan rasa kemanusiaan yang kuat. Yang ketiga adalah tokoh agama dan lembaga pendidikan. Tokoh agama dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membimbing umat beragama. Di Indonesia yang mayoritas beragama, suara tokoh agama biasanya lebih banyak didengar dibandingkan suara tokoh politik. Karena itu, cara tokoh agama menyampaikan pesan dan mengerti ajaran agamanya sangat berpengaruh terhadap cara orang-orang memandang perbedaan antara agama. Lembaga keagamaan seperti masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng juga berperan sebagai tempat memperkuat nilai-nilai baik, persatuan sosial, serta mencegah kekerasan. Yang keempat adalah media sosial. Media massa dan media sosial memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat. Di
Di zaman digital saat ini, media sosial menjadi tempat utama bagi orang-orang untuk mendapatkan berita mengenai agama, politik, dan budaya. Media massa bisa memperkuat pemahaman tentang toleransi agama dengan menyebarkan berita yang baik, menampilkan tokoh yang menyampaikan pesan perdamaian, serta menghindari kebencian dan informasi palsu. Meski demikian, media sosial juga bisa digunakan untuk menyebarkan kepercayaan ekstrim jika tidak dikelola dengan baik. Yang kelima adalah keluarga dan komunitas sosial. Keluarga merupakan unit sosial terkecil, namun memiliki pengaruh paling besar terhadap pembentukan karakter dan nilai individu. Di dalam keluarga, anak belajar mengenal nilai toleransi, empati, dan keadilan. Orang tua yang memberikan teladan dalam menghargai perbedaan akan melahirkan generasi yang terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman. Selain itu, komunitas sosial berfungsi memperkuat penerapan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan nyata. Melalui kegiatan sosial seperti gotong royong, bakti sosial lintas agama, atau perayaan hari besar bersama, masyarakat dapat belajar saling menghormati tanpa memandang latar belakang kepercayaan. Selanjutnya ada faktor pembentuk ekosistem moderasi beragama. Faktor pembentuk ekosistem moderasi beragama dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama ada pemahaman keagamaan. Pemahaman seseorang terhadap ajaran agama menjadi faktor yang sangat penting. Mereka yang memahami agama secara menyeluruh dan melihat ajarannya sesuai dengan konteks kehidupan, biasanya lebih mudah bersikap toleran, terbuka, dan menghargai perbedaan. Sebaliknya, jika agama dipahami secara sempit dan hanya berpegang pada teks tanpa memperhatikan kondisi sosial, hal itu sering memunculkan sikap fanatik dan eksklusif. Contohnya, seorang ustadz yang mengajarkan makna jihad sebagai perjuangan melawan hawa nafsu dan kebodohan, bukan kekerasan fisik. Yang kedua ada pendidikan dan pola asuh. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan toleransi akan membentuk pribadi yang moderat. Lingkungan keluarga yang mendidik anak dengan kasih sayang dan keterbukaan terhadap perbedaan juga berperan penting dalam menumbuhkan sikap moderasi sejak dini. Contohnya, sekolah mengadakan program lintas agama seperti kegiatan sosial bersama antara siswa Muslim, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Yang ketiga, kepribadian dan pengalaman hidup. Orang yang memiliki kepribadian terbuka, rendah hati, dan mampu berpikir secara rasional biasanya lebih mudah menerima perbedaan. Selain itu, yang ketiga, kepribadian dan pengalaman hidup. Orang yang memiliki kepribadian terbuka, rendah hati, dan mampu berpikir secara rasional biasanya lebih mudah menerima perbedaan. Selain itu, pengalaman hidup yang membuat seseorang berinteraksi dengan kelompok agama dapat memperluas cara pandangnya, sehingga ia tidak mudah bersikap fanatik. Contohnya, seseorang yang berkuliah di universitas dengan mahasiswa dari berbagai agama menjadi lebih mudah menghargai perbedaan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, kebijakan pemerintah dan peran negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung moderasi beragama. Kebijakan yang adil, tidak memihak, dan mendorong dialog antar umat beragama sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kebijakan yang adil, tidak memihak, dan mendorong dialog antar umat beragama sangat berpengaruh terhadap keberhasilan upaya moderasi. Program pemerintah agama seperti Rumah Moderasi Beragama, pelatihan untuk ASN, dan Kampung Moderasi adalah contoh nyata bagaimana pemerintah berusaha memperkuat moderasi di tengah masyarakat. Yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial yang beragam sangat berpengaruh dalam membentuk sikap toleransi. Masyarakat yang sejak kecil terbiasa hidup bersama dengan orang dari berbagai agama biasanya lebih mudah menghargai dan menghormati perbedaan.
Selain itu, budaya di Indonesia yang menjunjung tinggi gotong royong, saling memahami, dan musyawarah menjadi model sosial yang kuat untuk mendukung dan memperkuat moderasi beragama. Yang ketiga, pengaruh media dan teknologi. Pengaruh media dan teknologi. Media massa dan media sosial dapat menjadi faktor positif maupun negatif. Media yang digunakan untuk menyebarkan pesan damai dan edukatif akan memperkuat moderasi. Akan tetapi, media yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian dapat menumbuhkan toleransi. Yang keempat, ada peran tokoh agama dan lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki pengaruh moral yang besar dalam membimbing umat. Sikap dan ajaran mereka tentang kasih sayang, toleransi, dan keadilan sangat mempengaruhi cara masyarakat menjalankan agama. Selain itu, lembaga-lembaga keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Walubi, dan PHDI juga berperan penting dalam menjaga hubungan antar umat beragama melalui berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, moderasi beragama sangat penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia yang beragam. Sikap ini menolak ekstremisme dan kekerasan serta mengutamakan keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam beragama. Moderasi beragama terbentuk melalui kerjasama pemerintah, pendidikan, tokoh agama, media, dan keluarga, serta komunitas sosial yang bersama-sama menyebarkan nilai damai dan melawan kebencian. Selain itu, pemahaman agama yang kontekstual, pendidikan inklusif, pola asuh terbuka, dan sikap rendah hati juga mendukung terciptanya kehidupan beragama yang harmonis dan toleran.